bisa dibakar hidup-hidup, teman-teman. Astagfirullah, suara apa itu? Tuh kan? Ini ada tanah tuh kayak tanah bekas pembakaran gitu ya. Apa itu, teman-teman? Soalnya bumbu gosongnya tuh kayak siapa ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Mau tahu rahasia aku sepulang camping agar tetap aman dan jauh dari gangguan energi negatif makhluk halus? Aku pasti rutin untuk mandi pakai air yang ditabur garam Ruqyah Ashifa. Selain membersihkan energi negatif, garam Ruqyah Ashifa ini juga bisa memancarkan aura positif di wajahku. Dan banyak manfaat lainnya seperti mengatasi gangguan sihir, santet, rumah tangga tidak harmonis, membersihkan tempat usaha dari energi negatif, sering bermimpi buruk, gangguan negatif yang menyebabkan amarah dan hilang kendali. Untuk teman-teman, sebelum kejadian di atas terjadi pada kalian, ada baiknya dicegah sebelum terjadi. Yuk, order sekarang juga untuk merasakan manfaat yang luar biasa. Link pembelian ada di bawah deskripsi ya guys. Alhamdulillah, akhirnya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi malam ini saya ada di suatu tempat ya, dan ini seperti tanah lapang yang memang dulunya bekas ini teman-teman, puskesmas. Dan ini tuh puskesmasnya itu nyampe di ujung bawah sana ya. Tapi yang sebelah sini ini udah nggak dipakai dan tersisa di sebelah sana ya. Nah kalau mau ke bawah sana emang agak susah, saya juga harus muter nih jalannya, muter ke luar dulu desa, baru masuk ke arah sini. Nah kenapa saya ngambilnya di sini? Karena pada tahun 1995 ada tragedi yang dimana seorang bidan itu dibakar hidup-hidup di lokasi ini teman-teman ya. Dan ini dulunya memang puskesmas jadul, puskesmas tua, puskesmas yang beroperasi pada tahun itu gitu. Tapi karena tragedi itu akhirnya puskesmasnya ikut terbakar sudah, dan di tahun 2024 sekarang ini udah nggak beroperasi lagi gitu. Pokoknya terakhir operasi itu pas pembakaran si bidan itu deh. Nah kenapa si bidan itu bisa dibakar hidup-hidup teman-teman? Astagfirullah, suara apa itu? Udah mulai merinding. Kenapa si bidan itu bisa dibakar hidup-hidup? Karena pada masa itu tuh dia melakukan kesalahan yang amat sangat besar sekali teman-teman, sehingga membuat murka warga. Jadi dia adalah bidan yang memang terkenal sangat ahli dalam menangani ibu hamil ya, terutama dalam melahirkan. Nah, jadi waktu itu dia memang kayak merasa kurang gitu. Dengan uang yang didapatkan dari gaji puskesmas itu dia merasa kurang, sehingga dia melakukan tindakan aborsi dengan cara sedemikian rupa, gimana caranya supaya bayi yang diaborsi ini bisa gugur. Itu teman-teman. Nah jadi nggak cuman itu aja, setiap ada bayi yang baru lahir ya, ibu hamil yang baru melahirkan lah, si bidan itu pasti langsung cepat-cepat bawa itu bayi keluar dari ruangan dan nggak sempat nunjukin jenis kelaminnya. Ternyata ada motif tertentu di balik itu. Jadi dia tuh kayak dibuat bisnis gitu loh. Nah terkadang kan ada yang pengen punya bayi laki-laki, punya bayi perempuan. Jadi dia tuh kayak buat ajan transaksi gitu. Si bayi dituker
dikasihkan ke yang pengen bayi laki-laki, yang pengen bayi perempuan, dan si bidan itu dibayar teman-teman. Itu lama kelamaan akhirnya ada suatu momen yang membuat kasus ini jadi terbongkar, sehingga menyebabkan si bidan itu menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi sebelum lanjut nih, saya mau pasang tenda dulu ya, dan saya akan sedikit nyepil tempatnya. Saya akan tunjukin ke teman-teman ya. Oke teman-teman, ini dia tanah lapang yang ini ada tanah tuh kayak tanah bekas pembakaran gitu ya. Nih warnanya kelihatan kan berbeda tuh, coba ya, warnanya beda kan, ini sama yang sebelah. Jadi ini kayak abu-abu gitu. Ini ada pohon yang warnanya juga kayak bekas dibakar gitu. Nah, konon katanya si bidan itu tuh dulunya dibakar di pohon ini, jadi diikat gitu loh. Sebentar saya coba fokusin dulu. Nah, di sini si bidan ini dibakar di pohon ini. Ini dulunya pohon pada tahun 19-an itu tadi. Kemudian dia dibakar hidup-hidup sampai dia teriak-teriak kesakitan. Akhirnya karena pernah terjadi pertumpahan darah itu tadi ya. Astagfirullah, suara apa itu? Kalian dengar sesuatu nggak? Kayak ada suara wanita ini ya, nangis gitu. Konon katanya tuh warna ini tanah nggak bisa netral seperti warna pada umumnya, kayak warna-warna tanah ini nih. Kalau tanah ini kan diperhatiin kan coklat ya kan, ada rumputnya hijau. Nah ini ditumbuhi rumput juga tapi warnanya abu-abu. Kelihatan banget kan bekas kayak diobong, dibakar. Ini doang, yang lainnya mah normal gitu. Normal. Tuh. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian lihat di sebelah situ ada bangunan, dan itu bangunan puskesmas yang masih jalan ya. Jadi dia pindah di situ. Tadinya mau nyampe sini, tapi udah nggak lagi. Sekarang sampai bawah. Astagfirullahaladzim. Apa itu teman-teman? Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tadi kayak ada di sebelah sini loh. Kalian lihat nggak sih? Aduh, merinding. Astagfirullahaladzim, jadi merinding saya. Di sebelah sini loh tadi. Kayak ada yang berdiri. Nih, coba kalau kalian lihat, komen deh. Apa saya salah lihat ya? Apa rumput apa gimana? Tapi saya rasa saya nggak salah lihat ya di sini. Kayak ada cewek loh di sini. Iya nggak sih? Coba komen. Aduh, saya kalau kaget begitu teman-teman. Nah, nih kalian lihat ya. Ini puskesmas. Puskesmasnya emang nggak terlalu besar ya. Astagfirullah, suara apa itu? Kayak bunyi klotek-klotek apa sih? Allah ya Allah. Nggak tahu, saya jadi merinding parah. Astagfirullahaladzim, kalian lihat. Suara apa itu? Siapa ya? Siapa itu? Ya Allah. Jangan-jangan ada yang usil lagi, ada yang iseng lagi ngumpet-ngumpet di sini. Hah? Tapi nggak ada. Teman-teman, begini nih kalau kita camping di bekas tragedi pertumpahan darah tuh ada aja, belum juga kita bangun tenda ya kan. Ya udah deh, saya iniin dulu teman-teman. Saya tuh heran deh,
kata warga di sini, aduh merinding kata warga di sini tuh sering banget terdengar suara kayak puskesmas yang lagi sibuk-sibuknya tuh gimana sih? Ada aja suara yang klotek atau apa. Nih, tadi kalian dengar nggak? Ketangkap audio nggak kira-kira? Dan warga di sini tuh bingung sumber suaranya dari mana gitu. Kok dicari nggak ada, dan tuh kan. Tuh. Dengar nggak? Krotek gitu. Dan ini biasa terdengar jam-jam sekarang loh. Ini udah jam berapa coba? Tuh. Dia terdengar di malam hari aja. Makanya kalau udah menjelang malam begini, nggak ada yang berani kesini. Nggak ada yang berani kesini karena terdengar suara aneh. Udah gitu suara cewek yang nangis, terkadang juga manggil-manggil kayak tolong kayak gitu, suara cewek tolong. Tuh. Nah, di belakang saya ini memang dari dulu ditumbuhi pohon bambu begini ya. Jadi emang puskesmasnya ini belakangnya ada pohon bambunya. Ya, puskesmasnya tuh madepnya gini nih, set gitu. Kayak L gitu. Dan depannya itu sebelah sana, daerah sini tuh kayak area deket belakang, lapangan yang belakang gitu. Itunya udah pohon bambu. Jadi si bidan itu waktu udah ketahuan sama warga, ditariklah dan dibawa ke sini. Nih, di pohon ini. Makanya malam ini saya mau pasang tenda di sini dulu sebelum lanjut ceritanya. Oke. Jadi ini ya, tempat ini udah padat penduduk teman-teman. Kenapa 2 hari ke belakang ini saya campingnya di lokasi-lokasi yang agak padat penduduk? Ya karena lagi menguak mitos yang ada di sini. Kalau di hutan, lagi di hutan ya di hutan. Kalau lagi di sini ya paling cari lokasinya yang memang sudah dipadati penduduk gitu. Karena namanya seiring berjalannya waktu ya, penduduk Indonesia kan semakin bertambah. Tuh kan? Tuh kan? Astagfirullahaladzim. Kalau kayak gini saya jadi dak-dikduk teman-teman. Saya dengar suara minta tolong asli. Coba kalau kalian dengar komen deh. Dengar gak sih kalian? Apa kuping saya aja yang salah dengar ya? Ada orang? Mbak? Mbak? Siapa itu ya? Masa saya salah dengar sih teman-teman? Saya udah bawa tasbih rumah nih buat prepare jaga-jaga. Untungnya aja cuacanya bagus nih. Kalau enggak vibes-nya lebih horor lagi ya, kayak kemarin nih, hujan badai teman-teman. Bingung nggak tuh? Udah hujan badai, tendanya kebanjiran. Ada-ada aja deh. Kalau kata warga tuh ya, dia sering ngeliat ibu bidan yang pakai baju warna hijau. Baju bidan warna hijau gitu. Di sini. Awalnya ada bapak-bapak yang berkebun ya kan, nanemin pertanian gitulah. Pulang ke sorean, sampai maghrib lah, tumben-tumbenan tuh gelap. Nggak tahu cuacanya, nggak tahu apa, tumben-tumbenan gelap. Pas si bapaknya mau pulang, lah itu dia ngelihat cewek pakai baju bidan warna hijau. Si cewek itu tuh teriak
teriak-teriak minta tolong gitu, kayak manggil-manggil minta tolong kayak gitu. Lah karena si bapak ini udah tahu lah ya sejarahnya tempat ini dulu bekas bidan dibakar, dia udah takut. Dia takut dong. Akhirnya apa, dia nggak berani langsung kapok, nggak berani lagi dia pulang sandikala malam-malam, maghrib gitu. Takut ketemu tuh bidan. Astagfirullah, apa itu? Tadi di sebelah sana ada yang lewat loh. Gerakannya cepet banget. Kayak gini nih. Tuh. Astagfirullahaladzim, banyak banget saya ngelihat ini apa, seliwer-seliweran gitu. Gak tahu kenapa. Astagfirullahaladzim. Emang kalau camping di lokasi-lokasi yang bentukannya kayak begini tuh serem teman-teman. Apalagi udah puskesmas, rumah sakit, udah pasti dah banyak yang ngegangguin. Makanya siapkan mental. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, ini berisik, ada suara dangdutan. Namanya juga udah mulai padat penduduk ya. Kayaknya lagi ada acara di bawah sana. Kayaknya tuh suara organ. organ. Nah, buat teman-teman yang punya cerita mistis ya di suatu tempat, bolehlah kalian sharing ke saya di mana lokasinya dan seperti apa kronologi cerita yang memang kerap di telinga warga. Pokoknya cerita-cerita yang memang tempatnya angker banget, insya Allah saya langsung datangin. Nah, makanya kenapa saya tertarik datang ke tempat ini, ya menurut saya menarik aja gitu. Nggak tahu kenapa bidan itu sampai detik ini masih aja gentayangan, masih sering wujudin. Oh iya, tuh kandul-kandulane terus apa gitu lagunya teman-teman, nggak tahu. Pemandangannya bagus kan teman-teman, sabit tambah bintang. Saya pasang dulu. Oke. Saya minum dulu teman-teman. Bismillah. Seger banget. Jadi di sini cuacanya emang dingin teman-teman, karena dekat pegunungan ya. Dan ini tuh di area Jawa Barat. Untuk lokasi tepatnya saya nggak bisa ngasih tahu karena ini privacy. Saya dilarang ngasih tahu ya. Dilarang sama ininya, Pak Lurahnya. Kalau boleh dicipil pasti saya nyepil. Kalau nggak saya sebutin berarti nggak boleh nyepil. Itu apa ini? Apa ini? Oh, hammock. Oke, jadi saya tadi udah janji mau ceritain cerita lengkapnya ke teman-teman. Jadi waktu itu beberapa hari lalu saya ngebaca komen dari salah satu netizen yang rumahnya di area Jawa Barat dekat dengan puskesmas ini. Beliaunya ngontek saya dan cerita bahwasannya di sini itu ada kisah pada tahun 19-an itu tadi. Ada seorang bidan yang melakukan malpraktek ya. Tapi sebelumnya itu dia memang sudah dikenal warga, emang bidan yang jos, dikenal baik, dikenal ahli dalam bidangnya. Tapi kesini-sini mungkin dia gelap mata karena dia merasa kurang dengan apa yang didapatkannya itu tadi, sehingga dia melakukan aborsi, kemudian dia nuker bayinya orang supaya dapat cuan gitu. Sampai akhirnya waktu itu ada seorang gadis SMA ya, jadi
dia itu hamdun gitu, hamil duluan gitu ya. Dan dia takut keluarganya itu tahu bahwasanya dia hamil. Dan dia dengar ada seorang bidan yang ahli namanya bidan Elis itu tadi dalam menangani aborsi gitu. Akhirnya itu cewek datanglah ke si bidan ini, ke puskesmas yang ini ya, puskesmas di sini. Dan dia minta diaborsi. Langsung lah dikasih obat tuh sama si bidan. Obat yang buat aborsi, nggak tahu itu obat apa. Kok belum ngefek, ditambahlah dosis. Pas ditambah dosis yang kedua, itu dia langsung pendarahan hebat, mulus-mulus sakit pendarahan hebat. Dan menurut si bidan ini wajar ya, karena sebelum-sebelumnya juga pendarahan. Tapi si bidan ini ternyata nggak sadar kalau si cewek ini tuh kayak rendah, apa sih kalau bahasanya, tensi rendah atau apa ya, kurang darah begitu. Akhirnya dia pendarahan hebat yang menyebabkan si cewek ini yaitu tadi berujung menghembuskan nafas terakhir. Nah, saking paniknya nih, si bidan ini ngomong dong sama cowok yang ngedampingin si cewek yang ngegugurin ini, ini harus gimana gitu kan. Saya hanya menjalankan tugas aja kan kalau atas permintaan kalian, tapi ternyata malah dia nggak kuat dan meninggoy gitu. Akhirnya si cowok ini nih yang ngehamilin tuh cewek minta si bidan supaya tutup mulut. Akhirnya dia sumpelin pakai duit nih. Bidannya diem dong gitu. Si cowok bawa pulang nih cewek gitu kan. Diantar pakai mobil ambulan atau apa gitu ya, gak ngerti, pokoknya diantar ke rumah si cowok. Akhirnya apa, si cewek ini dikuburkan di rumah si cowok, dan keluarga si cowok ini udah tahu semua bahwasanya ini cewek yang dihamilin dan mau digugurin malah meninggoy. Ya udah dong, daripada si cowok ini anaknya di penjara, mending dia tutup mulut. Akhirnya ya udah dikuburin dekat rumah ini. Nah, sampai suatu ketika tiba-tiba si bidan ini didatangilah seorang preman, yang ternyata preman ini tuh kayak preman-preman gangster begitulah, gangster gitu, yang terkenal sangat inilah di lingkungannya itu, di kampungnya. Si preman ini tuh ternyata adalah cowok yang mau menikah sama si cewek itu. Nah, usut punya usut, kenapa si bidan bisa ketahuan? Karena ada saksi mata yang melihat bahwasanya si cewek itu sempat ngedatengin bidan ini, bertemu dengan bidan ini dengan si cowok itu. Nah, akhirnya sebelum si preman itu ngedatengin si bidan, dia udah ngedatengin si cowok itu duluan. Akhirnya si cowok itu mengaku bahwasanya ya itu bukan salah saya, itu atas kemauan wanita itu gitu kan, si ceweknya. Harusnya Anda menyalahkan si bidannya yang udah gagal dalam menangani kasus aborsi ini gitu kan. Akhirnya udah nih ditonjok-tonjok tuh si cowoknya, tapi nggak dibikin gitu, nggak. Preman ngedatengin si bidan ini, bidan Elisa atau disebut dengan bidan Elis. Tengah malam kan dia lagi tugas tuh, dan pas banget lagi tugasnya lagi sendiri gitu, sepi itu di puskes ya, sepi kan, jarang ada orang, adanya satpam doang. Itu udah tengah malam. Akhirnya si bidan Elis ini didatengin, ditarik dia, dipaksa begitu, dipaksa pokoknya. Akhirnya dibawalah ke belakang sini, di tepat di sini nih, saya tunjukin tadi kan, ditarik di sini ya, dari ujung puskes L kantor situ, dia ditarik ke sini. Aduh, di sini waktu itu ada pohonnya sangat tinggi, dan pohonnya ini bagus, pohonnya tinggi. Dia ditarik sama si preman, dimintain pertanggungjawaban. Kenapa? Karena dia udah ngebunuh kekasihnya, pacarnya. Di sini. Makanya di sini bekasnya kayak dibakar ya. Karena dia ditali gini, teman-teman. Disuret-seret, dijambak begini nih si bidan itu. Dia jambak pokoknya sampai kesakitan, teriak tolong gitu. Gak ada yang bisa misahin. Gak ada. Karena itu adalah preman gangster yang inilah dipandang banget gitulah. Sedangkan mereka tahu ini kesalahan dari si bidan itu. Sampai satu puskesmas itu keluar semua gitu, termasuk pasien-pasien yang ngelihat si bidan ini. Akhirnya mereka menyaksikan bidan ini diikat di pohon begini, diikat. Akhirnya disiram bensin, dan itu adalah nafas terakhir dia.
dia terbakar hidup-hidup teman-teman, karena perbuatannya itu. Dan itu hampir disaksikan seluruh warga, karena tadinya warga yang ada di dekat puskesmas ini tuh mau ngebelain bidan itu, kayak pokoknya gimana sih kalau kita punya nama yang baik gitu kan, dan disukai banyak orang, akhirnya dibela. Tapi ujung-ujungnya mereka nggak jadi ngebela karena memang bidannya yang salah. Kalian dengar sesuatu nggak? Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Siapa ya? Gerakan tadi, gerakan. Halo? Siapa itu ya? Saya dari tadi merinding teman-teman. Saya sih ngerasain ya, kayak ada bias energi wanita, dan dia emang bau-bau gosong gitu, bau-bau hangus gitu loh, kayak daging gosong gitu. Tuh kan, kayak bau-bau gosong gitu teman-teman. Soalnya bau-bau gosongnya tuh kayak bau busuk gitu loh, anyir-anyir gitu. Tapi dari arah mana ya baunya ya? Sumpah asli gak enak banget baunya. Kayak daging busuk gitu, tapi gosong-gosong gimana gitu. Ih, merinding asli. Tuh, bulu kuduk saya berdiri teman-teman. Bulu kuduk saya berdiri semua. Saya doublean sih sampai sini. Nah, jadi sebelum saya datang ke sini, saya udah sempet datang ke rumah Pak Lurah dulu untuk meminta izin. Saya mau camping di tragedi puskesmas ini tadi, bidan puskesmas. Kemudian Pak Lurah ngizinin dan dia minta di privasi tempatnya. Dan Pak Lurah itu minta tolong kalau memang mau sayanya, dia minta tolong untuk sekalian hantu yang suka nampakin diri di sini tuh diusir kah, dipindahin kah, dimusnahin kah gitu kata beliau. Cuman saya bilang insya Allah gitu, lihat dulu sikonnya kira-kira di tempat ini bagaimana, dan memang itu korin dari si bidan atau mungkin itu adalah bentuk manipulasi dari jin lain yang ada di sini gitu. Nah, terus Pak Lurah tuh bilang gini, Mbak, apa ada kemungkinan ya yang membuat si bidan itu tuh merinding teman-teman, yang membuat bidan itu tuh nggak tenang gentayangan sampai sekarang itu karena jasadnya tidak dikuburkan dengan layak. Kata saya, memang jasadnya dikemanakan Kak, Pak gitu. Ya sebetulnya begini Mbak, jasadnya itu dihanyutkan, dilarungkan ke sungai gitu. Lah, kok bisa kata saya? Itu atas permintaan dari pihak keluarga wanita dan si preman cowoknya itu. Katanya manusia model seperti ini tidak layak atau tidak pantas dikuburkan seperti ini gitu. Kita buang aja buat makanan binatang air gitu, kayak buaya, kayak ikan, kayak apa gitu kan. Akhirnya nggak ada yang bisa nentang gitu. Itulah saya baru tahu, oh pantas saja kata saya, mungkin dia ingin menyampaikan pesan tapi nggak ada yang bisa connect dengan si bidan ini gitu, si Elis ini. Makanya sampai detik ini si Elis ini masih suka nampakin diri di sini.
Saya cuman ngerasain bias energinya aja ya, energinya nih. Tapi dianya belum wujud gitu. Mbak! Astagfirullahaladzim. Itu dia teman-teman.